Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, santriwan santriwati SMP IT Nurul Islam yang Ustazah banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga keluarga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, masa muda merupakan masa adanya kesempurnaan fisik dan kekuatan bagi seorang manusia. Itu semua merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan melakukan amal soleh, berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, ada sebuah hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadaban abdun yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai yang pertama, tentang umurnya, di manakah ia habiskan. Yang kedua, tentang ilmunya, di manakah ia amalkan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana ia peroleh. Dan yang keempat, hartanya itu di manakah ia infakkan. Dan yang kelima, tubuhnya di manakah usangnya. Wahai anak-anakku, kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwasanya waktu muda janganlah kalian sia-siakan. Manfaatkan waktu muda kalian untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi amal-amal soleh. Anak-anakku, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum tuamu. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Agama Islam sangat memberikan peranan yang sangat penting untuk kebaikan akhlak para pemuda, karena pemuda pada saat ini menjadi pemeran utama untuk generasi yang akan datang. Pemuda pada saat ini menjadi pondasi yang menopang kemajuan umat ini. Wahai anak-anakku, berbahagialah kalian sebagai seorang pemuda. Besok akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, ada 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah dalam naungan arsy-Nya di hari
yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil sebuah hikmah dari hadis tersebut, bahwasanya keutamaan seorang pemuda karena ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah. Anak-anakku yang ustazah sayangi karena Allah, ada beberapa upaya untuk memanfaatkan waktu luang sehingga waktu luang itu bisa bermanfaat dan berfaedah. Yang pertama, tentu saja harus selalu diingat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Anak-anakku, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, dan semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Untuk itu, marilah bersemangat memaksimalkan ibadah kalian dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian upaya yang selanjutnya yaitu kalian harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Dengan cita-cita yang tinggi, pasti kalian akan selalu bersemangat, termotivasi untuk lebih baik bagaimana untuk mencapai cita-cita tersebut. Untuk upaya yang ketiga, janganlah kalian menunda-nunda suatu pekerjaan atau suatu kewajiban. Jika kalian sekarang berada di rumah, ketika mendengar seruan azan berkumandang, bersegeralah untuk mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Ketika orang tua kalian memanggil kalian untuk dimintai bantuan, bersegeralah untuk memenuhi panggilan orang tua. Jikalau ada tugas dari ustadz-ustadzah yang berkaitan dengan sekolah atau asrama, segeralah tunaikan tugas tersebut, tuntaskan tugas tersebut, jangan ditunda-tunda lagi. Anak-anakku, untuk yang terakhir, jauhkan diri kalian dari sifat malas. Jika kalian setiap hari bersemangat dalam suatu kewajiban, tidak menunda-nunda pekerjaan tersebut, secara otomatis kalian sudah terhindar dari sifat malas. Karena sifat malas adalah sebuah sifat yang jauh untuk mencapai sebuah cita-cita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari sifat gelisah dan sedih, dan juga aku berlindung darimu dari sifat lemah dan malas. Anak-anakku, mungkin itu dari ustazah. Semoga bisa diambil manfaatnya. Yang terakhir, selamat beribadah, selamat belajar, selamat berkarya. Semoga sukses selalu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.